Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucitra, mahasiswi S1 Farmasi dari Universitas Megareski Makassar. Pada video kali ini, saya bakalan sharing sedikit mengenai mata kuliah saya, Kimia Klinik, yaitu di mana mata kuliah ini membahas tentang pemeriksaan laboratorium pada spesimen darah, urin, sputum, feses, dan sperma. Sebelum saya menjelaskan beberapa spesimen tersebut, saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu kimia klinik. Nah, jadi kimia klinik merupakan cabang dari ilmu patologi yang mempelajari tentang cara-cara pemeriksaan laboratorium terhadap zat-zat kimia yang terdapat di dalam tubuh manusia, baik secara makroskopis maupun mikroskopis dan kimiawi. Nah, pemeriksaan laboratorium memiliki fungsi dan manfaat sebagai berikut, yaitu yang pertama, screening atau uji saring adanya penyakit subklinis, yaitu dengan tujuan menentukan resiko terhadap suatu penyakit dan mendeteksi dini penyakit terutama bagi individu yang berisiko tinggi. Yang kedua, konfirmasi pasti diagnosis. Yang ketiga, membantu pemantauan pengobatan, penyediaan informasi prognosis atau perjalanan penyakit. Yang keempat, memantau perkembangan penyakit. Yang kelima, mengetahui ada tidaknya kelainan atau penyakit yang banyak dijumpai dan potensial membahayakan. Oke, kemudian kita masuk ke spesimen darah. Nah, pemeriksaan darah adalah serangkaian pemeriksaan menggunakan sampel darah yang didapatkan melalui pembuluh darah pada bagian tubuh tertentu atau dari menusuk salah satu bagian tubuh dengan alat khusus. Nah, pada pengambilan sampel darah ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu pengambilan darah dengan kapiler dan darah vena. Nah, pada darah kapiler, orang dewasa itu biasa pengambilan di ujung jari atau di daun telinga. Sedangkan pada bayi itu biasanya di tumit atau di jempol kaki. Adapun prosedur pada pemeriksaan darah kapiler, yaitu yang pertama, sebelum menusukkan lanset pada salah satu bagian tubuh, baik bagian tubuh, itu biasanya didesinfeksi dulu dengan menggunakan alkohol agar tidak terjadi kontaminasi bakteri. Selanjutnya itu menusukkan lanset pada bagian tubuh, kemudian ditunggu sampai darahnya keluar atau bisa diperas sedikit sampai darahnya keluar. Kemudian darah tersebut ditampung pada tabung kapiler dengan cara menempelkan ujung tabung tersebut. Kemudian biarkan darah mengisi sampai kira-kira sepertiga tabung. Selanjutnya itu pengambilan pada darah vena. Yang pertama, pasien akan diminta duduk atau berbaring. Intinya pasien itu harus rileks terlebih dahulu. Kemudian pasien diminta untuk mengepalkan tangannya. Kemudian petugas memakaikan tourniquet di lengan pasien. Setelah darah vena ditemukan di lengan pasien, kemudian petugas mendisinfeksi lengan tersebut dengan menggunakan kapas alkohol. Itu tujuannya seperti tadi agar menghindari kontaminasi pada saat pengambilan darah. Kemudian petugas menusukkan jarum ke daerah yang sudah didesinfeksi tadi. Kemudian ditusukkan, kemudian spoitnya ditarik perlahan-lahan agar darahnya bisa terambil, kemudian ditarik sampai volume yang dibutuhkan. Kemudian setelah darah mengisi tabung tersebut, kemudian petugas melepaskan tourniquet ke lengan pasien. Nah, selanjutnya kemudian pasien diminta untuk melakukan tangan untuk menghindari darahnya keluar lagi. Oh ya, sebelum menekukan lengan pasien, itu terlebih dahulu petugas memberikan kapas alkohol yang baru untuk biar darahnya tidak keluar lagi. Nah, setelah itu
pengawetan sampel. Pada pengawetan sampel ini biasanya itu menggunakan EDTA atau ETA, heparin, natrium sitrat, amonium oksalat dan kalium oksalat. Nah, pada pemberian pengawet ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pembekuan darah, yaitu sebagai antikoagulan. Kemudian penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen darah, yaitu diabetes mellitus. Nah, yang kita tahu diagnosis diabetes mellitus ditegakkan atas dasar pemeriksaan kadar glukosa darah. Pemeriksaan glukosa darah yang dianjurkan adalah pemeriksaan glukosa secara enzimatik dengan bahan plasma darah vena. Pemantauan hasil pengobatan dapat dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan glukosa darah kapiler dengan glukometer. Nah, berikut ini adalah gejala-gejala diabetes. Kemudian kita masuk di pengobatan. Nah, pada pengobatan diabetes mellitus ini yaitu dengan menggunakan terapi farmakologis serta pengaturan pola makan dan pola hidup pasien. Kemudian obat-obat yang bisa digunakan itu seperti obat anti hiperglikemia oral kayak glibenclamid, metformin, acarbose, dan serta obat anti hiperglikemik suntik yaitu insulin. Nah, ini adalah tabel kadar gula darah normal. Kemudian spesimen urin. Cara pengambilan spesimen urin yang pertama, pasien harus mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian bersihkan organ genital dengan menggunakan tisu yang steril. Pada saat buang air kecil, buanglah urin di wadah steril khusus yang telah disediakan petugas. Usahakan agar tidak menyentuh bagian dalam wadah sampel karena dapat menyebabkan kontaminasi. Urin yang pertama dikeluarkan, dibuang dulu, setelah itu urin yang selanjutnya ditampung. Setelah urin tertampung, wadah ditutup rapat lalu diserahkan ke petugas lab. Penanganan sampel urin yang sudah ditampung sebaiknya segera langsung diperiksa dan jangan dibiarkan lebih dari 2 jam karena akan terkontaminasi. Jika lokasi laboratoriumnya jauh, maka perkiraan jarak apabila kurang dari 2 jam dapat diletakkan pada refrigerator dengan suhu 4 derajat Celcius. Nah, jika lebih dari 2 jam dapat ditambahkan pengawet. Adapun pengawet urin yang pertama adalah sodium fluorida, formalin, HCl, sodium karbonat, toluena, timol, dan lain-lain. Selanjutnya, salah satu penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan urin adalah infeksi saluran kemih atau ISK. Nah, gejala ISK berupa rasa nyeri pada saat buang air kecil, dan urin dapat mengandung sel darah merah, bakteri, sel darah putih yang menunjukkan adanya infeksi pada saluran kemih. Urin yang dikeluarkan pun bisa berwarna hijau karena mengandung nanah. Kemudian pengobatan ISK antara lain yang pertama pemberian antibiotik, analgetik, antidepresan. Kemudian pemberian cairan khusus seperti dimetil sulfoksida untuk membersihkan kandung kemih. Baik, selanjutnya adalah spesimen sputum atau dahak. Ada 4 cara dalam pengambilan spesimen tersebut. Yang pertama dengan batuk spontan dan dalam, induksi sputum, bronkoskopi, dan bilasan cairan lambung. Adapun wadah yang digunakan dalam penampungan sampel sputum tersebut yang pertama adalah bermulut lebar, bertutup ulir, terbuat dari plastik, harus steril, dan tidak mudah pecah. Kemudian pada pengawetan sampel sputum.
pada pengawetan sampel sputum, semua spesimen yang sudah diambil harus segera dikirim ke laboratorium secepat mungkin segera setelah pengambilan. Nah, bila hal ini tidak dapat dilakukan, simpanlah spesimen tersebut di dalam lemari es pada suhu 2-8 derajat Celcius. Jangan lebih dari 1 malam. Jika tidak ada lemari es dan penundaan pengiriman sekitar lebih dari 3 hari, maka harus diberi pengawet yaitu campuran 1% setil peridium klorid dan 2% sodium klorid. Penyakit yang memerlukan pemeriksaan sputum yaitu ada TBC atau tuberkulosis. Yang kita tahu bahwa tuberkulosis ini adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini tidak hanya menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyebar ke bagian tubuh seperti tulang, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, dan ginjal. Bakteri TBC menyebar di udara melalui percikan dahak atau cairan dari saluran pernafasan pada saat batuk atau bersin. Kemudian pada pengobatan TBC. Jadi pengobatan TBC ini bukan hanya untuk menyembuhkan pasien, tetapi juga untuk memutuskan rantai penularan dan mencegah terjadinya resistensi kuman terhadap obat anti tuberkulosis atau OAT. TB dapat dideteksi melalui pemeriksaan dahak. Beberapa tes lain dapat dilakukan untuk mendeteksi penyakit menular ini, seperti foto ronsen dada, tes darah, atau tes kulit. TBC dapat disembuhkan jika penderitanya mematuhi dalam mengkonsumsi obat. Nah, jadi pada pasien ini mengkonsumsi obat minimal selama 6 bulan. Nah, adapun obat-obat TB itu contohnya seperti isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan etambutol. Spesimen selanjutnya yaitu spesimen sputum atau dahak. Pada proses pemeriksaan spesimen sputum ini adalah untuk mendiagnosis sejumlah penyakit yang berhubungan dengan saluran pencernaan. Kondisinya dapat mencangkup infeksi bakteri, virus, dan parasit, serta penyerapan nutrisi yang buruk atau kanker. Macam-macam pemeriksaan feses. Yang pertama, pemeriksaan makroskopis, yaitu pemeriksaan dengan melihat feses kondisi feses secara langsung, yaitu melihat bagaimana warna, bau, konsistensi, jumlah lendir, parasit makro, dan darah tampak. Kemudian pemeriksaan mikroskopis, yaitu pemeriksaan dengan menggunakan mikroskop, yaitu untuk melihat dan mengetahui adanya hal-hal yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, yaitu dengan bantuan mikroskop tersebut. Kemudian ada 3 parameter di dalam pemeriksaan mikroskop feses. Yang pertama itu parasit makro, seperti telur, jentik cacing, dan protozoa. Kemudian seluler seperti sel epitel, leukosit, makrofag, dan eritrosit. Kemudian sisa-sisa makanan. Selanjutnya adalah pemeriksaan darah samar. Jadi pada pemeriksaan darah samar ini adalah untuk mendeteksi di dalam tinja untuk mendeteksi darah dalam tinja yang terlihat, baik pemeriksaan secara makroskopis, mikroskopis, maupun dapat dideteksi secara reaksi kimia. Tes ini paling sering digunakan pada pasien screening beberapa penyakit seperti penyakit gastrointestinal, tumor jinak, dan tumor ganas. Yang terakhir adalah pemeriksaan kultur feses. Nah, pemeriksaan kultur feses ini adalah pemeriksaan tambahan, yaitu pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai pertumbuhan bakteri yang tidak normal yang menyebabkan infeksi
dari saluran pencernaan. Kemudian faktor pencetus sehingga dilakukannya pemeriksaan feses. Yang pertama itu tadi gangguan saluran pencernaan seperti diare, terus itu mual, muntah, nyeri pada perut, kembung. Kemudian mengidentifikasi penyakit. Mengidentifikasi penyakit hati, pankreas, atau saluran pencernaan. Kemudian alergi atau peradangan, infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, dan kemudian perdarahan di saluran cerna. Adapun ini adalah nilai normal dari feses. Kemudian cara pengambilan spesimen feses. Nah, sebelum mengambil spesimen feses tersebut, sebaiknya kita menempatkan wadah atau kantong plastik di dalam toilet tersebut untuk menghindari kontaminasi bakteri yang bukan berasal dari feses kita. Kemudian setelah itu memasukkan feses ke dalam wadah yang sudah disediakan oleh petugas. Tidak boleh memakai tangan, kita memakai sendok atau spatula yang telah disediakan oleh petugas. Kemudian sendok tersebut dibuang setelah selesai digunakan. Di dalam pengambilan feses tersebut sebaiknya tidak memenuhi wadah tersebut. Nah, jadi feses yang diambil itu adalah sebesar kacang. Diusahakan pada pengambilan feses tersebut adalah feses yang mengandung darah, lendir, dan feses yang bertekstur encer. Menghindari kontaminasi air kemih dengan feses. Jadi apabila sebelum mau mengambil feses tersebut, kita disarankan terlebih dahulu untuk buang air kecil agar tidak terkontaminasi bersama urin. Kemudian meletakkan wadah yang berisi feses ke dalam wadah plastik tersebut. Setelah itu cuci tangan, siram feses di dalam toilet. Kemudian sampel tersebut kita berikan kepada petugas untuk segera diperiksa. Adapun penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan feses, yaitu umumnya feses yang berwarna kehijauan sebenarnya masih bisa dikatakan normal. Ini disebabkan karena terlalu banyak mengkonsumsi sayuran, suplemen zat besi, ataupun makanan dan minuman yang mengandung pewarna hijau. Namun, feses berwarna hijau juga bisa disebabkan oleh makanan yang terlalu cepat disalurkan ke usus besar. Adapun pengobatannya yaitu mengkonsumsi banyak cairan untuk menggantikan kehilangan cairan baik melalui oral maupun intravena. Pemberian obat yang dapat melawan infeksi bakteri seperti antibiotik, lopiramid, atau pugait. Nah, selanjutnya adalah spesimen yang terakhir, yaitu spesimen sperma. Cara pengambilan spesimen ini yaitu yang pertama, sebelum pengambilan spesimen tersebut, sebaiknya pasien tidak melakukan aktivitas seksual selama 2-4 hari sebelum pengambilan. Kemudian, gunakan tempat penyimpanan spesimen yang bersih dan kering dan rapat. Kemudian, ambil spesimen sedekat mungkin dengan jadwal aktivitas seksual Anda yang seperti biasanya. Hindari penggunaan pelumas apapun ketika pengumpulan sampel. Setelah spesimen diambil, tutup rapat tempat penyimpanan spesimen tersebut dan tuliskan waktu pengambilan spesimennya. Setelah itu, untuk mempertahankan spesimen pada suhu tubuh sementara Anda, pada saat suhu tubuh sementara Anda membawanya, bawa di bawah lengan atau dekat dengan dada. Kemudian spesimen harus dianalisis dalam 1 jam setelah pengambilan, jadi tidak boleh lewat dari 1 jam. Kemudian untuk penanganan sampel, setelah sperma ditampung, maka sperma harus secepatnya diserahkan kepada petugas laboratorium. Hal ini perlu dilakukan karena
beberapa parameter sperma mempunyai sifat mudah berubah karena pengaruh luar. Teknisi laboratorium harus berhati-hati terhadap sampel semen atau sperma yang mungkin mengandung virus-virus yang berbahaya seperti HIV, hepatitis, dan herpes. Adapun penyakit atau kondisi yang berhubungan dengan pemeriksaan sampel, yaitu yang pertama adalah yang berhubungan dengan tingkat kesuburan pria. Pada pemeriksaan sperma dilakukan terhadap pria atau pasangan yang diduga memiliki masalah kesuburan. Tes ini umumnya dilakukan pada pasangan yang telah menjalani program kehamilan selama 12 bulan, namun tidak dapat menghasilkan. Kemudian selanjutnya keberhasilan vasektomi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan ada tidak sperma yang tergandung di dalam semen pada pasien yang baru menjalani vasektomi. Terakhir, mendiagnosis sindrom Klinefelter. Nah, yaitu kondisi genetika yang terjadi pada pria ketika memiliki ekstra kromosom X. Kondisi ini ditandai dengan infertilitas. Adapun proses diagnostik rutin, yaitu secara makroskopis itu volume, pH, bau, warna, viskositas. Kemudian secara mikroskopik yaitu jumlah sperma, pergerakan sperma, morfologi, dan perhitungan sel bulat. Nah, pengobatan. Pada pengobatan ini, pasien dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat, memperbanyak mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, karena banyak mengandung antioksidan yang dapat untuk meningkatkan kesehatan pria atau meningkatkan kesuburan pada pria. Kemudian rutin berolahraga, menjaga berat badan yang ideal, mengelola stres, dan mencegah infeksi menular. Nah, ini dia ada tabel nilai normal pada sampel sperma. Oke, baik. Cukup sampai di sini penjelasan dan sharing-sharing saya mengenai spesimen-spesimen tersebut. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Akhir kata, jika ada kesalahan dalam pemilihan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.